Saudara-saudara, mari kita sekarang membaca kitab suci. Kita membaca daripada Mazmur pasal ke-76 ayat yang ke-11. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Mari kita membaca bersama-sama. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Apa sih artinya ayat ini? Seperti tidak jelas. Tetapi ayat ini mempunyai signifikansi yang tidak ada pada ayat manapun di seluruh kitab suci, karena hanya satu kali. Sekali lagi, ayat ini artinya adalah kemarahan manusia akan menyempurnakan kemuliaanmu, tetapi kelebihan kemarahan kau akan hentikan. Ini artinya kemarahan manusia akan menggenapi, menyempurnakan kemuliaanmu, tetapi sisa-sisa kelebihan kemarahan yang tidak perlu kau akan berhentikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami sangat merindukan firman-Mu yang merupakan adalah cetusan isi hatimu, yang merupakan juga adalah tuturan-Mu untuk mendidik anak-anak-Mu. Kami sangat memerlukan petunjuk, sangat memerlukan prinsip, sangat memerlukan standar, kriteria yang Tuhan tegakkan bagi umat manusia, sehingga kebebasan kami tidak melewat batas, sehingga etika kami boleh dikurung di dalam kebenaran, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau, sehingga kami boleh berturut dengan segala perintah Tuhan. Berkatilah kebaktian ini, berikanlah firman-Mu yang hidup untuk menghidupkan kami masing-masing. Berikanlah firman-Mu yang suci untuk menguduskan kami masing-masing. Nyatakanlah firman-Mu yang benar untuk membawa kami menuju kepada kebenaran. Oh Tuhan, kami menunggu, kami menanti, kami mengharap kiranya firman mengisi hati kami dan membawa kami menuju kepada hidup yang berkelimpahan, dan kami boleh sungguh-sungguh sesuai di dalam rencana Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, urapilah dia dengan Roh-Mu yang kudus, bersihkan dia dengan darah Yesus Kristus, sehingga mulut bibirnya boleh menyatakan firman-Mu yang mulia, firman-Mu yang suci, firman-Mu yang berkuasa untuk merombak hidup kami masing-masing. Demi nama Yesus Kristus, hamba-Mu beserta semua anak-anak-Mu yang berada di sini mengusir setan keluar dari tempat ini. Kiranya Engkau sendiri bekerja dengan Roh-Mu yang kudus untuk mencelikkan mata rohani dan memberi kesadaran pengertian dalam hati kami masing-masing. Dalam nama anak-Mu, putra-Mu yang tunggal juga, kami sudah berdoa. Amin. Saudara masih ingat seri apa yang kita sedang berkhotbah? Siapa bisa bicara sama saya? Seri apa yang kita sedang berlangsung dalam khotbah ini? Apa? Sanctification of emotion. Penyucian emosi. Emosi yang kudus. Saudara-saudara, emosi kalau tidak ada jalurnya, emosi kalau tidak ada realnya, orang itu bisa menyeleweng. Orang itu bisa berlebih-lebih dalam tindakan-tindakan yang tidak beres. Orang itu bisa merusak keharmonisan masyarakat. Orang itu bisa gila pada sendiri. Emosi harus mempunyai prinsip, mempunyai real, mempunyai standar, mempunyai pimpinan Tuhan. Dan Tuhan yang suci menguduskan kita. Tuhan yang suci membersihkan kita dari segala kejahatan, termasuk kejahatan emosi. Saudara-saudara, waktu engkau melihat di tengah-tengah jalan orang ngomong-ngomong sendiri, kalau dulu tahu kalau dia gila, kalau sekarang karena dia mempunyai handphone. Betul tidak? Ada handphone jadi kita kira orang dah gila. Kalau tidak kira gila, betul nggak? Bukan begitu, ngomong sendiri. Oh, ada handphone, ya sudah, ampuni dia. Kalau ada handphone kira-kira dia orang gila kan?
Orang gila ngomong-ngomong sama sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri. Karena apa? Karena gila. Kenapa gila? Emosinya tidak terkontrol. Emosi perlu dikontrol. Emosi dikontrol oleh apa? Orang Greka mengatakan emosi dikontrol oleh rasio. Kebenaran rasio mengatur supaya kita mengetahui kapan marah, kapan sedih, kapan khawatir, kapan senang, kapan susah, kapan menangis. Emosi dikontrol oleh rasio. Cukup? Alkitab mengatakan tidak. Siapa yang mengontrol rasiomu? Ini tidak pernah dipikirkan oleh orang Greka. Mereka hanya mengetahui kalau filosof itu orang tertinggi, orang mengerti kebenaran, mempunyai bijaksana, itu orang bisa mengendalikan seluruh hidup dia sendiri. Alkitab mengatakan tidak. Pikiranmu selalu kacau. Pikiranmu selalu tidak beres. Pikiranmu selalu menyeleweng. Pikiranmu selalu tidak dipimpin oleh kebenaran. Maka engkau perlu taklukkan pikiranmu kepada wahyu Tuhan, kepada kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan selain itu Roh Kudus yang memimpin pikiranmu supaya mengerti dengan jelas apakah yang dimaksud dengan firman Tuhan. Inilah kelebihan daripada firman Tuhan, kelebihan daripada apa yang diajarkan kepada kita terhadap semua filsafat yang berada di dunia. Not even one kind of philosophy can be equalized with the biblical teachings. Alkitab lebih tinggi dari semua karena roh itu adalah Allah. Dan roh mewahyukan kebenaran. Dan roh memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Dengan demikian Roh Kudus, roh yang suci, dia mengontrol pikiran kita dan mengontrol emosi kita. Itu disebut sanctification of emotion. Kita sudah membicarakan dua tema yang penting. Pertama, orang Kristen bagaimana sedih di dalam kehendak Allah. Dan kedua, kita memikirkan bagaimana orang Kristen bersuka cita di dalam kehendak Allah. Minggu ini kita akan bicarakan tentang orang Kristen seharusnya bagaimana marah sesuai kehendak Allah. Siapa sih yang tidak bisa marah? Setiap anak kecil marah. Orang yang tidak pernah belajar apa-apa pun tahu bagaimana marah. Marah itu sesuatu hal naluri, sesuatu insting, pembawaan yang begitu alamiah, yang begitu dasar dan yang begitu cepat kita lakukan. Kalau tidak sedang marah sejak kecil marah-marah. Anak-anak kecil dengan kemarahannya bisa mentaklukkan orang tua, dan kemarahannya bikin orang tua bohat, tidak tahu bagaimana berdaya untuk mengatur anak. Kalau dia pas sampai toko, inilah saya yang senang. Papa bilang tidak bisa beli. Wah, dia marah. Lalu dia berbaring di toko. Lalu dia berteriak-teriak. Sampai papa mamanya yang malu. Sudah malu langsung belikan. Sudah hentikan marahnya. Saudara-saudara. Anak saya pernah satu kali marah. Tidak mau pulang. Waktu itu dia umur 2 lebih kira-kira 1 minggu. Marah. Kamu tidak mau pulang? Tidak. Oke. Saya langsung naik taksi pergi, tinggalkan dia di buka pintu situ. Sekarang adu, marahnya besar mana? Lu beri marah, lu kira papamu lah bisa marah. Saya juga marah. Kamu tidak mau pulang? Saya tunggu sampai 3. 1, naik taksi. Enggak. 2, enggak. 3, enggak. Pintu taksi tutup, kita pergi. Sudah pergi, dia menjadi nangis. Marah sama nangis itu sepupu. Saudara-saudara, wah, nangis. Taksi jalan. Dia lihat taksi makin jauh. Wah. Saya suruh taksi putar balik lagi. Nah, itu namanya marah tambah kasih. Dia marah tambah takut. Bedanya itu. Masa kan saya tinggalkan dia di situ. Anak umur 2. Tetapi kalau saya tidak tinggalkan, kemarahan dia menang, saya jadi apa? Setiap posisi kalau dilampaui dengan emosi yang tidak benar, harus pegang prinsip. Sehingga posisi yang ditetapkan oleh Tuhan tidak boleh diganggu. Posisi orang tua yang tidak dilampaui oleh anak tidak boleh diganggu. Apalagi dia masih kecil. Kalau karena dia marah, lalu engkau takluk kepada kemarahannya, engkau tidak mungkin lagi bisa menjadi ayah mendidik dia sesudah itu. Banyak orang tua gagal karena takluk kepada kemarahan anak-anak. Banyak orang tua salah karena dia kira dia dengan demikian mencintai anak, akhirnya robust chain of authority.
Chain of authority itu status, sesuatu urutan otoritas. Suami, istri, anak, papa, semua itu mempunyai sesuatu chain of authority. Your position itu harus memelihara. Keep your position. Kalau tidak, seluruh keluarga dunia jadi kacau dan akan hari depan makin rusak. Saudara-saudara sekalian, setelah saya putar kembali, dia nangis di situ keras sekali. Mungkin polisi sudah mau datang kabar dia, orang lain tanya dia bohong, dia tak mau. Yang dia mau itu papa mama. Tetapi dia maunya papa mama takluk kabar dia, tidak bisa. Itu status tidak bisa robah. Saya ayahmu, saya orang tuamu. Sekarang saya berhenti lagi. Sekarang mau naik taksi tidak? Mau. Dia mau. Sudah dia mau, saya naikkan taksi. Digendong, disayang, enggak. Didiamin dulu. Sesudah itu, nanti sampai di tempat rumah, kita mulai bicara, salahmu apa? Dianalisa, dikasih tahu. Waktu itu dia berhenti emosi, bukan rasio, mengerti. Lain kali tahu dia harus bagaimana taat kepada orang tua. Mendidik anak tidak gampang. Setiap orang kalau menganggap anak itu mutiara, dia bisa merusakkan mutiara itu hanya karena terlalu sayang dan tidak ada prinsip. Saudara-saudara sekalian, siapa tidak bisa marah? Semua orang bisa marah. Sejak umur 2 kita sudah tahu teriak kita marah-marah. Marah kenapa? Kalau saya terus memikirkan marah itu sebab utama itu apa? Saya anggap ini memang merupakan sesuatu hal yang harus dicari. Kunci yang membuat manusia itu marah apa? Yaitu rasa sesuatu yang seharusnya sekarang sedang terganggu. Itu sebabnya kita marah. Semua kemarahan manusia berkait dengan prinsip ini. Saya rasa sesuatu yang diganggu. Saya tidak mau saya diganggu. Saya marah. Semua kemarahan berasal daripada prinsip ini. Tapi sesuatu itu apa? Sesuatu yang bikin rasa diganggu itu apa sebenarnya? Apakah sesuatu yang kau anggap diganggu itu sesuatu yang harus kau junjung tinggi sebagai sesuatu yang mutlak atau tidak? Kalau sesuatu itu tidak mutlak, engkau memutlakkan. Lalu engkau rasa yang kau anggap mutlak setelah diganggu, engkau telah menjadikan yang lain Tuhan Allah. Tidak benar. Saya percaya apa yang kita dengar hari ini tidak ada di buku manapun. Tapi ini begitu penting dan begitu umum, sehingga kita semua orang harus tahu. Saya rasa sesuatu yang berada di diriku itu diganggu. Sesuatu itu apa? Hakku. My right. My privilege. Hakku diganggu. Saya marah. Kalau demikian, apakah kaitan ini dengan Yesus mengatakan menyangkal diri? Tidak ada orang yang diganggu haknya lebih daripada Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Waktu dia mentaati perintah daripada Bapa menjadi manusia, dia sudah kehilangan hak sebagai Allah. Hak sebagai Allah diganggu. Dia sekarang terbatas. Bayangkan yang menciptakan langit dan bumi yang tidak terbatas, sekarang menjadi daging yang hanya berapa puluh kilo. Dan dia harus jalan kaki di pinggir Galili. Yang menciptakan langit dan bumi, matahari, solar system, galaksi, seluruh bima sakti, seluruh alam semesta itu bikinan dia. Dan dia mesti angkat kaki satu persatu jalan di pinggir daripada pantai Galili. Dia harus capek. Dia harus aus. Sampai harus minta air kepada seorang perempuan yang tidak beres. Tolong kasih saya minum. Dia harus tidur di perahu karena terlalu. Siapa dia? Dia yang paling tidak terbatas. Allah menjadi manusia. Hak dia. Status dia bukan manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa Yesus tidak rasa diganggu? Kenapa kita rasa diganggu? Karena kita memutlakkan hak kita. Padahal Yesus merelativisasikan hak kemulakan dia. Di situ bedanya. Ini namanya rohani. Orang yang rasa saya diganggu, saya dirugikan, saya di ini, saya terus marah-marah. Orang itu rohaninya belum cukup. Saudara-saudara, apalagi yang kau rasa sesuatu yang sedang diganggu itu sebenarnya tidak mutlak. Kau mutlakkan.
Kalau kita memutlakkan tidak mutlak, kita pura-pura atau samar-samar tidak sesadar menjadi Tuhan Allah. Justru Tuhan Allah yang memang adalah Tuhan Allah, rela tidak memutlakkan diri, relativisasikan diri dan inkarnasi ke dalam dunia. Sehingga dia membuang hak. Hak terbesar adalah hak menyerahkan hak. Ini kalimat diambil daripada intisari seluruh berita yang Paulus katakan di 1 Korintus pasal 9. Lalu ini menjadi satu kalimat dari satu buku, Have We No Right, yang ditulis oleh profesor saya, yang menjadi buku pedoman bagi semua kandidat misioneri yang mau mengabar Injil ke seluruh dunia, yang masuk dan gabung ke dalam OMF. Mereka harus baca buku itu, Have We No Right. Dan dalam kalimat itu Mabel Williamson mengatakan, the greatest privilege and the greatest right of a man is the right to give up his own right. Hak paling besar yang diberikan kepada seseorang yaitu dia rela memberikan hak. Inilah hak dia yang paling besar. Hak yang rela memberikan hak. Semua percekcokan, semua perselisihan, semua perkelahian, semua peperangan karena mempertahankan hak saya. Jangan ganggu hak saya. Kalau hak saya diganggu, saya marah. Maka kemarahan itu merupakan satu naluri, merupakan sesuatu insting, satu daya dasar, satu sifat alamiah, satu emosi yang ada pada siapapun di dalam dunia ini. Siapa sih yang tidak bisa marah? Jangan kira kau marah orang takut, orang bisa marah kembali. Kamu baru tahu kemarahan orang lain kalau sudah mengamuk, engkau dihancurkan, dihabiskan. Saudara-saudara, maka perlu yang ada sesuatu pengontrol untuk mengatur kemarahan kita. Sehingga kemarahan kita itu belajar seperti apa yang menjadi contoh yang kita belajar dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan tidak gampang marah. Semua itu Tuhan. Kalau Tuhan kita, dia adalah Allah yang tertinggi. Dia sendiri toh tidak gampang. Kenapa kita terlalu gampang marah? Mengapa Tuhan harus tidak gampang marah? Berarti dia marah, tapi dia tidak mau sembarang menyatakan emosi marah itu. Bahkan Tuhan sendiri tidak gampang marah. Bagaimanakah kita ciptaan yang kecil ini boleh sembarangan gampang marah? Saya pernah melihat satu kali di Malang, karena kapal terbang itu tidak jadi jalan, akhirnya mesti ditukar dengan 1,5 jam kemudian. Marahnya, tidak pernah saya lihat orang kurang ajar seperti itu. Yaitu semua yang berada di lapangan terbang dimarahin sampai seperti anjing. Semua ketakutan luar biasa. Hanya karena dia mau naik kapal terbang ditunda 1,5 jam. Dia orang gede, orang mempunyai pangkat. Tetapi kalau pangkat terlalu tinggi, dah sembakan marah. Buktinya Tuhan pangkat paling tinggi, dah gampang marah. Orang yang terlalu berani marah pasti pangkatnya rendah. Mau kalimat ini? Orang yang terlalu cepat emosi itu orang rendah. Orang yang makin tinggi makin tidak sembarangan marah. Karena dia tahu dari posisi dia tidak boleh sembarangan marah. Saudara-saudara sekalian, Allah kita tidak gampang marah. Dia tidak sembarangan marah. Dia tidak cepat marah. Kalau darah Roh Kudus, mengapa bisa melayani berpuluh-puluh tahun setia sampai sekarang? Itu pasti ada Roh Kudus. Itu jawaban lumayan juga. Saudara-saudara, ada Roh Kudus, tidak Roh Kudus, tidak lihat dia marah tidak. Kalau ditanya kenapa engkau katakan Stephen Tong tidak Roh Kudus? Itu kalau ada Roh Kudus mana bisa marah-marah. Marah-marah itu berarti tidak Roh Kudus. Hari ini kita kembali kepada kemarahan yang suci. Kemarahan suci itu kemarahan Tuhan Allah sendiri. Kemarahan suci itu perlu. Allah tidak gampang marah, tidak berarti Allah tidak bisa marah. Allah tidak gampang marah tidak berarti Allah tidak boleh marah. Allah tidak gampang marah tidak berarti Allah tidak pernah marah. Allah tidak gampang marah berarti Allah marah
Tetapi Allah tidak sembarangan, tidak mudah, tidak terlalu cepat marah. Kemarahan Allah itu sudah hak dari otoritas yang tertinggi. Dan dia sendiri adalah otoritas itu. Sekaligus dia sendiri adalah prinsip itu. Tadi saya tanya, apa sih yang menjadi prinsip sesuatu yang engkau rasa terganggu sehingga engkau marah? Kalau itu sesuatu terganggu engkau marah, coba selidiki sesuatu itu apa. Sesuatu itu adalah prinsip yang tidak boleh salah. Sesuatu itu adalah prinsip kebenaran yang tidak boleh dikorbankan atau dikompromikan. Dan justru prinsip itu adalah prinsip dari Tuhan Allah sendiri. Allah sendiri mempunyai prinsip tertinggi, sehingga yang ganggu itu berarti mengganggu kebenaran. Kalau kebenaran diganggu, kebenaran itu kacau, kebenaran itu akan marah. Karena dia kebenaran yang tidak boleh dikacaukan. Prinsip tertinggi, otoritas tertinggi, kebenaran bersih atau bergenar sendiri, itu ada dirinya Allah sendiri. Sehingga Allah sendiri itu marah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita di agama melihat dengan cinta kasih. Saudara-saudara, jadi di dalam agama ada dua ekstrim. Dewa yang marah dan dewa yang murah. Alkitab mengatakan kepada kita, Allah kita rahimnia, rahmania, tidak gampang marah. Ketika istilah ini muncul bersama di dalam Mazmur, saudara-saudara, 103. Tuhan itu Tuhan yang rahmania, Tuhan itu Tuhan yang rahimnia, dan Tuhan itu Tuhan yang tidak gampang marah. Dia memang adalah penuh dengan kasih, dia penuh dengan anugerah, dan dia tidak gampang marah. Tapi tidak berkata dia tidak pernah marah, dia tidak boleh marah, dia tidak bisa marah, atau tidak berhak marah. Di dalam Alkitab dengan jelas catat berkali-kali, Allah marah, Allah marah, Allah marah, Allah marah. Itu sebab kalau orang Kristen marah, tidak berarti orang Kristen itu berdosa. Kalau marah itu dosa, Allah waktu dia marah, Allah berdosa dong. Justru tidak. Karena Allah yang suci adalah Allah yang marah. Maka ada semacam marah yang disebut kemarahan yang suci. Semua kemarahan yang suci. Saudara-saudara, waktu engkau melihat anakmu tidak beres, anakmu melacur, anakmu berjudi, anakmu kurang ajar, engkau marah karena dia anakmu. Kemarahan ayah itu apakah bersama-sama berdosa seperti anak yang melacur? Tidak. Mobil BMW makin gengsi sekarang, sedang menyaingi akan Mercedes. Pada tahun 70 sampai 85 diperintahkan oleh pemerintah Jerman, BMW membuat mobil yang agak kecil saja, biar Mercy bikin mobil yang agak besar. Bukan berarti BMW tidak boleh bikin besar. BMW mempunyai seri 3, 5, 6, 7, 8. Yang di Indonesia 6 sama 8 tidak masuk. Ada lagi seri M. BMW mempunyai seri macam-macam. Nah, kita mengetahui seperti 180, 190, 200, 220, 230, 240, 260, 300, lalu 320, 400, 420, 500, 560, dan 600. Nah, ngerti ya sudah. Lalu bagi dengan I kelas, S kelas, SL kelas, SIL kelas, CI kelas, dan sebagainya. Ya, kita tidak bicara mobil hari ini. Nah, saudara-saudara, tetapi setelah tahun 90-an, wah, BMW menjual seri 3 65%. Seri 5, 6, 7, 8 semua kumpul cuma 35%. Dan waktu itu karena ekonomi mulai menjadi tidak seperti dulu, apalagi 95 sesudahnya. Maka Mercy pada tahun 90 mulai rugi. Dan pertama kali sejarah tidak mengumumkan labanya di dalam dunia. Baru dirombak. Dan BM diperbolehkan oleh pemerintah Jerman. Mercy bikin yang kecil. Akhirnya bikin yang model yang kecil yang kayak apa itu roti. Kelas A ya. Yang modelnya jelek pakai. Saudara-saudara. Baru mulai ekonominya mulai baik. Nah, sekarang saya bicara. Itu pendesain daripada BMW itu mempunyai peranan penting sekali. Karena desain itu memakai otak lebih dari apapun.
Pekerja pakai tangan, pendesain pakai otak. Kalau desain salah, semua akan dirugikan. Dan orang yang desain yang baik itu harus mempunyai gaji yang jauh lebih besar. Yang menentukan itu hari depan ekonomi seluruh pabrik itu adalah desainer. Jadi kalau bangunan desainnya baik, besok pakainya enak. Kalau desainnya itu jelek, besok tidak karu-karuan rusak, dipakainya itu tidak enak sekali. Desainer, apalagi ada estetiknya, ada fungsinya, ada efisiensinya, ada segala sesuatu combine menjadi perlu otak yang luar biasa. Saya desainer, tapi semua gereja yang saya desain tak pernah saya menerima Rp1. Free. BMW punya desainer sama Mercy mereka mempunyai polisi yang sama. 5 tahun berubah 1 kali. Kalau Amerika setiap tahun rubah modelnya sampai kehabisan model, akhirnya makin lama makin jelek. Itu Amerika. Mereka tunggu 5 tahun rubah sedikit. Bagaimana lebih bagus? Bagaimana lebih bagus? Jadi 5 tahun rubah sekali, 5 tahun rubah sekali. Jepang akhirnya meniru Jerman, tidak meniru Amerika. Maka Honda, Toyota 5 tahun baru berubah sedikit. Berubah 1 kali 5 tahun. Itu Honda. Mereka ikut filsafat daripada Jerman. Nah, desainer daripada BMW itu orang kerja berat, mikir setengah mati. Coba bayangkan, mikir 5 tahun berubah sedikit. Kelihatan kerjanya sedikit. Tapi untuk sedikit perlu 5 tahun mikir, itu tidak gampang. Dia begitu susah bekerja. Dan gengsinya sama reputasinya besar. Tapi anaknya kurang ajar betul. Satu-satunya anak. Anak itu melacur, anak itu mabuk, minum ganja, main perempuan, tidak mau kerja, tidak mau sekolah. Setiap kali habis berbuat dosa pulang, minta uang. Papanya marah. Papanya tahan sampai tidak bisa tahan pada 1 hari. Begitu anaknya minta uang lagi yang banyak. Dia marah tidak jauh. Keluarkan pistol, tak tembak, mati. Yang desain BMW membunuh anaknya sendiri. Karena apa? Terlalu kurang ajar. Papanya sudah tidak bisa tahan. Dia tembak, kira mendidik dia. Tembak kakinya, akhirnya kena jantungnya. Anaknya mati, betul-betul mati. Nah, anak satu-satunya. Wah, dia sudah marah, sekarang menjadi sedih. Menjadi takut. Menjadi data bagaimana. Dia orang penting di Jerman. Salah seorang yang menentukan ekonomi, perdagangan, industri, reputasi daripada Jerman yang gengsinya begitu tinggi di dunia. Membunuh anak sendiri. Polisi tangkap dia. Lalu akhirnya harus dihukum. Akhirnya pemerintah Jerman memberikan kelonggaran. Tidak sekeras terhadap orang lain. Untuk menghadapi dia. 2 sebab. Sebab pertama karena dia tidak sembarangan marah. Biasanya dia bukan orang begini. Jadi tidak ada rekor. Kalau dia membunuh orang, tidak ada. Kedua, karena anak itu terlalu kurang ajar. Dan dia tidak sengaja. Maunya mendidik dia, akhirnya mati. Memberikan keringan sangat besar kepada dia. Waktu menghukum. Karena marah yang tidak gampang marah. Dan marah yang wajar kepada anak. Marahnya karena yang diganggu bukan dia sendiri. Yang diganggu merupakan anak itu yang terlalu kurang ajar mengganggu prinsip kebenaran. Nah, saudara-saudara, mari kita bisa membedakan kemarahan-kemarahan. Ada marah-marah yang tidak ada artinya. Ada marah-marah yang sangat bermutu tinggi. Dan apakah macam marahnya Tuhan Allah? Alkitab mengatakan Allah marah, Allah marah, Allah marah, Allah marah. Di mana catatan Allah marah? Jelas, yaitu dia Mazmur pasal 2. Allah di tengah kemarahan besar, dia mengkagetkan musuhnya. Karena musuhnya bersekutu, mereka bersatu bersama untuk melawan urapan daripada Tuhan Allah kepada anaknya. Mari kita membaca Mazmur pasal kedua. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka? Perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap. Dan para pembesar bermufakat. Bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Dan membuang tali-tali mereka daripada kita.
Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah dia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Aku yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudara-saudara, inilah menulis kemarahan besar. Tuhan mengolok-olok mereka, Tuhan tertawa, lalu Tuhan marah. Di sini melukiskan sesuatu emosi Tuhan Allah yang dari dua aspek. Dia tertawa, lalu dia mengolok-olok, sehingga dia marah mengejutkan mereka. Mengapa Tuhan tertawa? Karena Tuhan tahu ini adalah sesuatu hal yang tidak beres, perlu ditertawakan. Tertawa yang merupakan mengejek. Tertawa yang merupakan sesuatu kemenangan yang tidak mungkin diganggu. Sudah menyatakan kemenangan, menyatakan suatu pegangan, menyatakan suatu kepastian daripada diri Tuhan Allah yang tidak mungkin diganggu. Tapi dia marah kepada mereka karena mereka telah merusak prinsip yang kekal. Yaitu Allah menetapkan Yesus sebagai juru selamat. Allah menetapkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang menyelamatkan dunia keluar dari dosa. Dan yang diurapi oleh Allah ini sedang diolok-olok, sedang dilawan oleh bangsa-bangsa. Lalu Tuhan menanya, mengapa bangsa-bangsa rusuh? Mengapa suku-suku berkomplotan untuk melawan urapanku? Dia mengkejutkan mereka dengan kemarahan. Allah marah. Saudara-saudara, pada waktu Allah marah, tidak ada orang bisa menolong orang lain lagi. Tidak ada orang bisa melepaskan orang lain lagi yang dimarahi Tuhan daripada tangan Tuhan Allah sendiri. Allah satu kali marah, maka seluruh dunia harus binasa. Kecuali kaum pilihan yang disisakan. Dari kasus apa kita lihat? Nuh. Nabi Nuh dan sekeluarganya 8 orang dipelihara oleh Tuhan. Sedangkan yang lain semua dihanyutkan, semua dibinasakan dengan air bah yang menakutkan itu. Inilah kemarahan Tuhan yang terbesar di dalam sejarah yang bisa kita lihat, saudara-saudara. Karena tidak ada ampunnya, tidak ada suku, tidak ada bangsa, tidak ada negara, tidak ada benua yang terluput. Kita melihat Allah membasmi seluruh manusia. Sampai berapa besar air bah itu saya tidak tahu. Tapi saya berani katakan di mana ada manusia di situ air bah tiba. Kalau engkau sekarang membaca cerita Tiongkok di dalam zaman Xia, itu adalah Xiai meneruskan Xia Kun. Ayahnya membasmi akan berusaha menghentikan banjir, tapi tidak bisa. Akhirnya anaknya air bah besar. Engkau pergi ke Amazon, engkau pergi ke Brasilia, engkau pergi ke Babylon, pergi ke begitu banyak negara di dalam kebudayaan mereka. Sejarah mencatat ada air bah. Tapi saya percaya air yang berada di Matius pasal 6 itu merupakan air bah yang menghancurkan seluruh dunia. Di mana umat manusia berada, di situ air bah tiba. Akhirnya semua binasa karena kemarahan Tuhan Allah. Hanya sisa Nuh istrinya dan anak 3 menantu 8 orang yang disisakan untuk meneruskan umat manusia sampai hari ini. Dan ketiga anak dari Nuh, Ham, Syam, Yafet itu menjadi 3 pokok daripada sumber jenis manusia yang ada di dunia ini, yaitu orang-orang negro dari Ham, orang-orang Semit dari Sam, dan orang-orang putih yang dari Yafet. Saudara-saudara, Allah marah. Kita melihat lagi Allah marah kali kedua, menurunkan api melarang dari surga, membakar habis Sodom, Gomora dan kota-kota sekitarnya. Tidak ada ampunnya Allah begitu marah. Api itu melanda mereka, mereka semua hangus. Our God is a consuming fire. Allah kita adalah Allah yang merupakan api yang menghanguskan. Masih ada kemarahan Tuhan Allah? Banyak. Di dalam kitab suci yang paling besar dicatat di perjanjian lama, air bah dan api yang menghanguskan Sodom Gomora.
Sampai akhir dari kitab suci kita melihat ada neraka untuk selama-lamanya menghukum mereka yang melanggar hukum Tuhan, mereka yang dibinasakan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kejadian dan buku Wahyu yang terakhir, kita melihat ada kemarahan-kemarahan yang tidak sebesar itu selalu terjadi. Karena Allah tidak gampang marah. Pada waktu Allah menunggu manusia bertobat, Dia memberikan pengajaran, memberikan nabi, memberikan berita supaya manusia bertobat. Jika mereka tidak bertobat, kemarahan itu akan tiba kepadamu. Dan sebagai fakta, kita melihat beberapa kali kemarahan itu tidak perlu tiba karena manusia bertobat. Manusia mendengar firman Tuhan, takluk, taat, rendah hati, mengkoyakkan pakaian, menaruh abu pada kepala. Mereka mengaku dosa dan Tuhan singkirkan kemarahan dan pembinasaan itu daripada manusia. Seperti zamannya Nabi Yunus. Yunus dikirim ke Nineve. Bertobatlah kamu, dari raja sampai rakyat jelata. Mereka bertobat. Dan Allah tidak jadi menurunkan bencana kepada mereka. Tidak jadi menghukum mati. Kota itu menjadi binasa. Saudara-saudara, tetapi jangan kira kalau Allah sudah pernah mengampuni kita boleh sembarangan. Karena 150 tahun kemudian Nineve tetap ditumpaskan karena mereka mengulangi dosa. Itulah sebab engkau baca buku Yunus, engkau mendapatkan kalimat Allah tidak jadi menghukum Nineve. Engkau membaca buku Nahum, engkau Nineve akan dilupakan oleh orang untuk selama-lamanya, sehingga orang tidak tahu lagi engkau berada di mana. Saudara-saudara, hanya 150 tahun diperpanjang nasibnya, akan dihancurkan lagi karena tidak bertobat. Allah marah. Allah Bapa marah. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Lalu di dalam Perjanjian Baru kita melihat Yesus marah. Anak Allah marah. Saudara, Perjanjian Lama masih banyak kemarahan. Perjanjian Baru kita melihat Yesus Kristus marah. Yesus Kristus marah di mana? Bukankah Perjanjian Lama perjanjian penuh dengan keadilan, kemarahan, kesucian Tuhan Allah? Sedangkan Perjanjian Baru penuh dengan kemurahan dan pengampunan dan cinta kasih dari Allah. Di dalam Perjanjian Baru juga ada marah. Di dalam kemarahan Tuhan disisakan kasih bagi kaum pilihan. Di dalam karunia Allah juga disisakan kemarahan bagi mereka yang mau bertobat. Yesus Kristus 2 kali marah. Dan dengan mata yang penuh dengan marah melihat mereka. Alkitab mengatakan, Yesus kapan gak marah? Yesus marah dua kalinya. Tidak di lain tempat, hanya di satu tempat, bait Allah. Sebelum dia melakukan karya Mesias yang agung, dia masuk ke dalam bait Allah. Dan di situ melihat orang-orang telah menjadikan bait Allah tempat jualan. Menjadi tempat sarang daripada maling. Yesus begitu marah. Yesus usir mereka pedagang-pedagang keluar daripada bait Allah. Dan Yesus Kristus mengusir mereka penukar uang daripada bait Allah. Juga mengusir mereka yang menjualkan sapi, menjualkan akan burung-burung dan sebagainya. Keluar dari sana. Jangan jadikan bait Allahku sarang daripada penyamun. Oh, dia pakai kalimat yang keras kan. Dia pakai kalimat yang sangat sulit didengar. Yesus marah dan mereka dikeluarkan. Waktu Yesus mendorong, mengeluarkan mereka, saudara perhatikan, dia bukan marah secara tidak ada akal. Dia marah yang dikontrol oleh akal dan kebenaran. Dia marah tapi tetap ada prinsip yang penting. Bagaimana kita mengetahui? Dia menjatuhkan semua uang daripada orang yang tukar uang. Ini namanya foreign exchange. Saudara-saudara, dijatuhkan, tumpaskan mejanya. Dan bagaimana? Dia mengusir binatang keluar. Dan dia tidak lepaskan burung-burung dari kandang. Kalau burung sudah dilepas dari kandang, tidak bisa kembali. Uang ditumpaskan masih bisa ambil kembali. Dia cuma marah tapi dia tidak menghancurkan nafkah manusia. Coba lihat. Tuhan Yesus begitu berbijaksana. Semua kemarahan tetap ditindak dengan baik.
Kadang-kadang orang perempuan kalau marah piring dibanting, nggak bisa kembali lagi. Kursi dilempar, apa dirusak. Hei perempuan-perempuan yang suka menerbangkan piring terbang, yang bisa dirusakkan tidak bisa dikembalikan, jangan marah. Jangan marah sampai bisa merusak dan tidak bisa kembalikan. Kalau engkau banting, bantal saja dibanting. Bantal dibanting tetap bantal. Piring dibanting menjadi puing. Kalau mau banting, bantinglah cincin emas itu, tidak apa-apa. Tetap cincin emas. Engkau banting televisi, banting radio, banting piring, banting gelas. Akhirnya sudah hancur, taunya cuma nangis. Yesus dalam kemarahan masih mengontrol emosi. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dia betul-betul berbijaksana. Saudara-saudara sekalian, anak marah, bapak marah. Siapa bilang orang Kristen tidak boleh marah? Siapa bilang marah itu sama berarti tidak ada Roh Kudus? Siapa bilang marah itu berarti berdosa? Kalau marah itu berdosa, berarti Allah yang marah juga Allah berdosa. Kalau marah itu berdosa, berarti anak Allah itu marah, maka dia berdosa juga. Yesus tidak berdosa, Allah tidak berdosa, Roh Kudus tidak berdosa. Karena mereka tidak berdosa, Allah Tritunggal adalah Allah satu-satu yang sanggup dan berhak menghakimi dosa. Maka marah itu bukan dosa. Tapi marah yang bukan dosa itu marah bagaimana? Roh Kudus marah tidak? Marah. Dari mana tahu Roh Kudus marah? Waktu Ananias dan Safira, dua orang menipu Rasul. Petrus mengatakan, setelah tanah dijual, bukankah uang itu milikmu sendiri? Engkau berhak menggunakan uang itu atas kemauan sendiri. Tapi mengapa engkau menipu, memberikan laporan yang tidak beres? Engkau bukan menipu kepada manusia, engkau menipu kepada Allah. Engkau bukan berkata bohong kepada manusia, engkau bohong terhadap Roh Kudus. Di situ satu kali kita melihat Roh Kudus itu Allah. Allah itu Roh Kudus. Dan kedua, karena engkau menipu Roh Kudus, langsung kemarahan Roh Kudus tiba kepada dua orang. Ananias dan Safira langsung jatuh. Sesudah jatuh, langsung mati, putus napas dan disingkirkan. Engkau bilang kaget, terus jantungnya kumat. Orang yang jantung kumat mati barengan suami istri, tidak ada. Yang satu saat dua-dua mati serentak pada detik yang sama, itu tidak mungkin. Kecuali kemarahan Tuhan tiba kepada mereka. Karena melayani dengan tidak jujur. Melayani dengan uang yang tidak beres. Melayani dengan laporan yang palsu. Saudara-saudara. Sehingga Tuhan marah. Safira mati saat itu. Ananias mati saat itu. Dua orang jatuh. Dua-dua mati. Roh Kudus marah. Allah Bapa marah, Allah Anak marah, Allah Roh Kudus marah. Ini Alkitab. Bagaimana dengan manusia? Oh, sebelum saya Kristen saya marah-marah. Sekarang saya Kristen saya senyum-senyum. Saya benari senyum kayak orang gendeng. Tidak. Orang Kristen pun pada saat tertentu bukan bisa marah, harus marah. Orang Kristen pada saat tertentu bukan saja bisa marah, perlu marah. Kalau pada saat perlu marah kita tidak marah, kita berdosa. Pada saat tidak perlu marah, kita juga berdosa. Ini ajaran Alkitab. Di mana Alkitab mengajar kita boleh marah? Saudara tadi baca ayat yang penting sekali. Mazmur 76 ayat 11. Kemarahan manusia akan menggenapi kemuliaan Allah. Dan kelebihan marah yang tidak perlu akan dihentikan oleh Tuhan Allah sendiri. Saya heran. Waktu saya umur belasan saya dapat ayat ini. Saya seluruh kitab suci tidak pernah diulangi lagi. The only time mention about the wrath of man, anger of man. Martin Luther pernah mengatakan satu kalimat. Saya kaget luar biasa. I never work better than when I was inspired by anger. Saya tidak pernah kerja lebih baik daripada saat saya diinspirasikan oleh kemarahan yang suci. Kalau aku lagi ngamuk, kerjaanku beres luar biasa. Karena kemarahan itu kemarahan suci. Saudara-saudara, kadang-kadang kita terlalu banyak cinta kasih, bikin ngawur, bikin salah, bikin susah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, pokoknya Tuhan penuh dengan kasih sayang. Itu yang merusak gereja.
Hah? Sekarang kalau di kantor, lebih keras daripada kantor di gereja. Orang usahawan di luar lebih ketat daripada orang Kristen. Karena orang Kristen tahunya Allah itu penuh cinta kasih. Mari kita kasih, mari kita ampuni. Bukan tidak ampuni, tapi kita tidak mempunyai prinsip, tidak boleh. I never work better than when I was inspired by the holy anger. Justru karena Martin Luther marah melihat gereja Katolik begitu rusak, menjual tiket mendapatkan uang untuk mengampuni dosa. Yesus mati mengalirkan darah, itulah yang mengampuni dosa. Bukan orang memberikan uang bisa mendapatkan pengampunan dosa. Dia marah. Setelah Martin Luther marah, dia bikin reformasi. Api itu menghanguskan kesalahan-kesalahan. Api itu merusak dosa-dosa. Api itu menghakimi segala hal yang melawan kehendak Tuhan Allah. The holy anger inspires us. Sucian, api yang suci memberi inspirasi, menstimulasi, mendorong kita untuk berbuat lebih baik, untuk melatih lebih baik, untuk melayani lebih baik. Maka sebab dan kita banyak tidak bicara tentang cinta kasih, lupa kemarahan Tuhan, sehingga kita saling mengampuni dosa dan dosa. Kita tidak disiplin. Di dalam Jakarta Oratorio Society saya selalu sabar, saya selalu senyum, supaya kor bisa nyanyi dengan baik. Tapi saya baru tahu ada seorang yang dirangsang oleh kita. Saya cerita sedikit. Tahun 96 atau 95 kita mengadakan satu konser di Patra Jasa Auditorium itu. Dan konser itu adalah konser sacred music. Sehingga dalamnya banyak lagu-lagu holy, holy, holy. Sanctus, sanctus, sanctus kita menyanyikan. Dan itu banyak lagu diambil daripada diambil daripada itu mass. Sehingga ada orang banyak Katolik yang datang mendengar. Orang ada kalau Katolik dengar itu selesai konser itu merangsang mereka membentuk kur yang baik. Kenapa lagu-lagu begitu indah, begitu baik dinyanyikan oleh orang Protestan? Maka Jakarta Katolik mulai digugah karena konser kali itu. Sesudah itu salah satu pemimpin mereka sekarang studi di Amerika memperketat bagaimana kondak kur yang baik sampai terbaik. Mereka tidak mau kalah. Nah ini memang adalah rencana saya. Mengembalikan musuh yang baik kepada Tuhan. Teologi kita harus kembalikan dengan stris, dengan speak. Penginjilan dengan KKR. Expository dengan mimbar reform injili. Lalu musik, kebudayaan, lukisan satu persatu. Kebudayaan, pengertian, filsafat barat, Kongfucu dan sebagainya. Saya kerjakan supaya restoration. Kembali kepada yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh zaman kembali. Itu namanya reform. Saudara-saudara. Dan mereka bagaimana melatih? Saya baru dengar 2 minggu yang lalu. Jam 7 latih. Yang lambat push up. Kenapa? Itu disiplin. Perlu tidak? Perlu. Nah kalau yang lambat umur 60 suruh push up gimana ya? Saya nggak ngerti. Tapi mereka jalankan. Nah ini merupakan satu hal yang kelupaan. Satu hal yang dilalaikan oleh gereja. Gereja taunya cinta kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan. Cinta kasih yang telah melumpuhkan hidup gerejawi. Tahu enggak? Kita terhadap orang luar takut, terhadap orang dalam takut. Apa-apa takut. Bagaimana pekerjaan Tuhan bisa baik? Bukan secara demikian. Orang yang tidak mau disiplin mengkaget-kaget di orang yang baik. Kalau terlalu ketat saya tidak mau melayani. Saudara-saudara, terlalu longgar di gereja ini. Mari kita belajar disiplin. Mari kita belajar mengerti kemarahan Tuhan. Saya minta semua majelis baik-baik memikir kembali. Engkau majelis, bagaimana menjadi contoh. Di dalam perpuluhan, di dalam ikut kebaktian doa. Di dalam melayani, di dalam menjadi contoh. Di dalam kebaktian. Perlu. Kemarahan yang suci. Itu kemarahan yang diperlukan. Kemarahan yang suci menyempurnakan kehendak Allah, menyempurnakan kemuliaan Allah. Ini Alkitab. The wrath of man you will accomplish your glory, and the rest of the wrath you will condemn when you decrease it. Kemarahan yang suci, kemarahan itu akan menggenapi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kelebihan kemarahan itu akan Tuhan hentikan. Tak perlu. Kemarahan yang kelebihan itu merusak. Merusak. Kalau engkau pukul anak, itu pukulnya tepat, itu membangun. Pukul kelebihan merusak.
Kalau anak itu jelek, engkau marah, pukul pantat sekeras, tidak apa-apa. Memang di situ dagingnya tebal, dibikin untuk kamu pukul. Tapi kalau kamu pukul telinganya sampai dia tuli, itu kelebihan kemarahan. Tuhan akan hentikan. Ini kita mengerti, ada batasnya. Perlu marah enggak? Perlu. Pentinglah, penting. Kemarahan itu menyempurnakan kemuliaan Tuhan Allah. Perlu. Baik, penting sekali. Tapi jangan lebih. Kelebihan itu Tuhan tidak senang. Kelebihan itu akan dihentikan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita mau melihat dua orang yang penting menyatakan kemarahan. Satu adalah Musa di perjanjian lama, satu ada Paulus di perjanjian baru. Musa marah bagaimana? Musa marah lalu dia membanting dua loh batu yang menampung tulisan tangan Tuhan Allah sendiri. Dihancurkan, dibikin pecah. Marahnya besar sampai begini. Engkau berani merobek surat yang ditulis oleh presiden? Nggak berani kan? Ini tulisan presiden. Masa dibanting? Masa dirobek? Tulisan Allah. Musa berani banting. Waktu itu dia marahnya sudah tidak bisa tahan. Dia melihat, saya bukankah yang mengajak engkau keluar dari Mesir untuk menyembah kepada Allah yang sejati, supaya engkau meninggalkan semua idola, meninggalkan semua dewa, meninggalkan segala patung berhala, percaya kepada Allah yang sungguh-sungguh. Justru aku mengajar engkau tentang Allah yang sejati. Sekarang engkau di hadapan saya bikin lembu emas, menyembah kepada lembu emas. Maka inilah Yehova yang mengeluarkan kita, memimpin kita keluar daripada Mesir. Begitu besar engkau menghujat Tuhan Allah. Musa marah membanting kedua loh batu, 10 hukum itu sampai hancur semua. Pada waktu itu saya mau tanya, kemarahan yang begitu besar, apakah mengakibatkan Allah marah kepada Musa? Tidak. Justru tidak. Kenapa ya? Mengapakah waktu Musa begitu marah sampai itu 10 hukum dihancurkan, Allah tidak marah? Karena waktu Musa marah, tepat marahnya sinkron sama marahnya Tuhan Allah. Podo-podo marah. Waktu Tuhan marah, Musa marah. Kalau waktu Tuhan marah, Musa sama-sama waktu marah. Kemarahan itu menjadi kemarahan yang menyempurnakan kemuliaan Allah. Mengerti maksud saya? Marah saat Tuhan marah. Marah sesuai kemarahan Tuhan. Marah sama standar dengan standar Tuhan. Marah menurut prinsip Tuhan. Marah menurut arah kemarahan Tuhan. Waktu Tuhan Allah marah kepada Israel, Musa juga marah kepada orang Israel. Musa menjadi rekan Allah yang paling baik. Di situ rahasia pelayanan. Mengapa pelayanan kita itu melayani tapi tidak diperkenan? Karena waktu Tuhan marah kita meringis. Satu kali saya khotbah dengan serius sekali, marah-marah, mukanya dengan serius. Yang terjemahkan ketawa-ketawa, saya jengkel sekali. Tuhan akan menghukum kita. Dia menjawab, Tuhan akan menghukum kita. Dia menerjemahkan dengan ketawa-ketawa. Terus saya lihat ini orang tidak beres. Saya lihat mukanya. Saya tanya dia, kenapa senyum-senyum? Tidak apa-apa. Dia bilang tidak apa-apa. Saya bilang, saya ganti seorang penterjemah. Silakan turun. Saya panggil orang lain naik. Nah, orang itu serius. Nah, Tuhan begitu. Tuhan tidak mau bekerja dengan orang yang main-main. Kalau waktu kita memberitakan sesuatu yang serius, mari kita memberikan sesuatu emosi yang serius sesuai dengan berita itu. Jika ada satu orang sekarang berada di dalam satu kamar, rumah itu terbakar, apinya besar, engkau beri keluar, hei keluar, api akan membunuh engkau, cepat bangun. Apakah engkau tidak memakai suara yang keras? Atau engkau mengatakan, hei, silakan keluar. Api sedang membakar. Engkau mempunyai hak manusia. Boleh keluar, boleh tidak, asal atas kebebasanmu. Halo, begitu. Ya gila dong. Saudara-saudara, waktu Tuhan memberitakan sesuatu yang serius, dia mau memakai hamba Tuhan yang serius. Waktu Tuhan memberitakan sesuatu peringatan, dia mau hamba Tuhan di dalam emosi yang memberikan peringatan. Ini satu dalil yang gampang sekali. Bolehkah saya mengatakan tentang cinta Tuhan dengan marah-marah? Tidak boleh. Bolehkah saya mengatakan tentang kemarahan Tuhan dengan senang-senang? Tidak boleh. Bolehkah saya memberitakan neraka dengan senyum-senyum? Tidak bisa. Boleh saya membicarakan tentang penghiburan Tuhan dengan marah-marah tidak karuan? Tidak bisa.
Pada waktu umur 20 lebih, saya dengar Andrew G berkhotbah. Selesai dengar khotbah dia, saya masuk kamar, saya lutut, saya berdoa. Tuhan, jadikan saya seorang hamba Tuhan. Waktu Engkau marah, saya marah. Waktu Engkau sedih, saya sedih. Waktu Engkau memberitakan kesukaan, saya bersuka cita. Waktu Engkau memanggil saya mengikuti jejak kakimu, saya sadar emosi. Akibatnya adalah waktu aku menghibur orang dapat hiburan, waktu aku menegur orang dapat teguran, waktu aku menghakimi orang merasa penghakiman Tuhan itu tiba. Waktu aku memanggil orang datang kepada Tuhan, orang itu keluar, rasa dipanggil Tuhan. They realize God is here. You are His servant. They realize the synchronization of your emotion and God's emotion. Emosimu sama emosi Tuhan ini sinkron. Saudara-saudara. Satu gerakan bisa sukses karena ada sinkronisasi. Waktu Allah marah, saya marah. Waktu saya marah, hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama saya marah bersama-sama. Tapi kalau kita tidak sinkron, satu marah, satu senang, satu menegur, satu menghibur, satu memberi peringatan, satu mengatakan tidak apa-apa, rusak. Apa bedanya dengan pendidikan keluarga? Kalau seorang ayah mengatakan tidak boleh, seorang ibu mengatakan apa-apa kok, anak itu rusak. Orang kalau bilang pasti Stephen sangat otoriter, saya bilang tidak. Saya minta sinkronisasi. Saya minta semua hamba Tuhan sinkron di dalam pelayanan ini. Tidak peduli engkau berapa pintar khotbah, berapa hebat, berapa banyak titel. Mari kita sehati melihat emosi Tuhan. Emosi Tuhan yang menjadi patokan emosi kita. Emosi Tuhan yang memimpin emosi kita. Waktu Tuhan marah, mari kita marah. Waktu Tuhan sedih, mari kita sedih. Waktu Tuhan bersuka cita, kita bersuka cita bersama-sama. Waktu Tuhan menegur, kita tidak menghibur. Saudara-saudara, kemarahan manusia akan mengenai kemuliaan Tuhan Allah. Kelebihan kemarahan manusia akan menjadi sesuatu yang dihancurkan oleh Tuhan. Jangan main-main. Saudara-saudara, kemarahan yang suci untuk mendidik itu perlu. Tapi sekarang kemarahan yang kelebihan itu kemarahan apa? Kemarahan kebencian. Tahunya kalau saya diganggu saya benci. Saudara-saudara, hari saya memikirkan 3 macam gangguan. Pertama, hakku diganggu, saya marah. Kedua, prinsip kebenaran diganggu, saya marah. Ketiga, Allah dan rencananya diganggu, saya marah bagi Tuhan Allah. Ini 3 macam tingkatan kemarahan. Tingkatan kemarahan rendah yang paling hina, yang tidak berarti, itu hakku diganggu, saya marah. Kenapa engkau ganggu saya? Sampai saya rugi, sampai saya kurang makan, sampai saya susah, sampai saya begitu rasa kerugian. Engkau marah karena hakmu diganggu. Saudara-saudara, itulah kemarahan anak-anak. Tapi prinsip yang penting, prinsip keadilan, prinsip kesucian, prinsip kebenaran. Kalau itu diganggu saya marah. Berarti saya terlepaskan diriku daripada keuntung kerugianku. Tapi kita memikirkan seluruh prinsip kemanusiaan itu harus dijaga. Ini orang agung. Dan Paulus sama Musa adalah 2 hamba Tuhan. Bukan marah karena diri mereka diganggu. Mereka marah karena prinsip Alkitab diganggu. Dan mereka marah karena Allah diganggu. Paulus berkata di 2 Korintus pasal 11. Aku mempunyai kecemburuan kepadamu. Sama seperti kecemburuan yang ada pada Allah. Nah dia sekarang sinkron. Sinkron dengan Tuhan Allah. Sehingga pada waktu Allah melihat anak-anaknya kurang ajar, Allah marah. Dan Paulus berkata, aku marah seperti Tuhan Allah. Karena aku sudah menjodohkan kamu kepada Tuhan Allah. Di dalam Kristus. Sama seperti menjodohkan seorang mempelai perempuan kepada seorang mempelai laki-laki. Supaya kamu setia, sehati. With your simplicity, one-hearted. You be faithful to Jesus Christ. Engkau harus setia kepada Kristus. Mempelai laki-laki dengan sehati mencintai dia. Jangan-jangan engkau seperti ular yang sudah membelengkokkan, sudah menyelewengkan Hawa daripada hati yang jujur. Akhirnya dia jatuh di jerat dosa. Saudara-saudara, Tuhan mau kita setia kepada dia. Jadi kalau seorang hamba Tuhan marah karena orang Kristen tidak setia kepada Tuhan, kemarahan dia, kemarahan yang paling bermutu. Kemarahan dia, kemarahan sesuai dengan Allah.
Sekarang mari kita menerapkan semua prinsip ini ke dalam hidup kita masing-masing. Di dalam mendidik anak, di dalam bergaul, di dalam berdagang, di dalam persekutuan, di dalam hidup gerejawi. Mari kita belajar bagaimana mengerti bagaimanakah marah yang benar, marah yang suci, marah yang adil, marah yang bersinkron dengan kemarahan Tuhan. Saudara-saudara, bangsa ini harus dididik bagaimana marah. Bukan marah karena diri, marah karena kebenaran. Mengapakah pada waktu begitu banyak prinsip keadilan diinjak-injak oleh orang-orang yang melakukan hukum, kita tidak marah. Tapi waktu kita miskin, kita menjadi marah. Karena kita belum dididik bagaimana mensinkronisasi kemarahan kita dan kemarahan Tuhan yang agung. Kiranya Tuhan memberkati kita, mendidik kita menjadi orang yang mengetahui lebih bagaimana harus marah sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Kita tenang sejenak. Kita merenungkan, memikirkan kembali bagaimana emosi kita setelah kita menjadi orang Kristen. Apakah kita memiliki sukacita Kristiani? Apakah kita sudah memiliki duka cita Kristiani? Apakah kita memiliki marah amarah sinkronisasi dengan kemarahan Tuhan? Kiranya Tuhan memberikan kita panjang sabar, tidak gampang marah pada saat kita tidak perlu marah. Kiranya Tuhan memberikan keberanian, ketegasan kita, sehingga kita berani marah pada waktu kita perlu marah. Kiranya Tuhan bekerja di hati kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama, mengaku kelemahan emosi kita, mengaku kesalahan emosi kita, minta Tuhan ampuni dan Tuhan beri kekuatan kepada kita. Semua berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri mengatur dan merubah. Engkau sendiri memberikan keberanian dan memberikan kepada kami kekuatan mengontrol. Sehingga emosi kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Emosi kami sinkron dengan emosi Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Pada waktu kami harus marah, beri kekuatan keberanian kepada kami untuk marah. Pada waktu kami tidak berani marah, kiranya Engkau sendiri Saudara memberikan kepada kami kemarahan yang sesuai dengan kemarahan Tuhan. Pada waktu kami tidak perlu kepada kami tahan diri, sehingga kami tidak jatuh dalam kemarahan. Dengar doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, pendidik, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.